Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topan Nugraha, salam guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Malausma, Majalengka, Jawa Barat. Di sini saya akan menampilkan video aksi nyata dari modul 1.4 diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif, aksi nyata modul 1.4 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023, dimulai pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 yang bertempat di Laboratorium Teknik Komputer dan Jaringan. Berikut tayangan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum, yang saya hormati Bapak Wakasek Humas Hubin, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Produktif TKJ dan AKL, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas TKJ. Salawat utusan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang diberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk diseminasikan atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Nama saya adalah Topan Nugraha Suparno, ya Bu. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Malausma, Majalengka, Jawa Barat. Untuk hari ini, kenapa saya mengumpulkan Bapak Ibu hadir di lab ini?
semata-mata saya ingin mengamalkan pengetahuan saya terkait tentang budaya positif yang sudah diberikan lewat pendidikan guru penggerak. Jadi judulnya itu diseminasi atau pengimbasan. Diharapkan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini bisa melakukan tentang budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu SMKN 1 Malausma. Nah, sebelum ke materi, ada pertanyaan pemantik. Coba Bapak Ibu lihat di depan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju ya? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, berarti Bapak Ibu sebelum mengetahui tentang budaya positif ini, Bapak Ibu rata-rata setuju ya. Kalau saya dikarenakan sudah mengalami atau mengetahui bahwasannya yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan itu tidak boleh dilakukan. Itu terkait ada motivasi eksternal. Nah, ya kan? Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu akan sama seperti saya. Oh, bahwasannya hukuman itu tidak boleh. Bahwasannya penghargaan itu tidak boleh. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan ada materinya ya dari orang-orang yang kompeten mungkin. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini ada sekitar 6 materi yang akan saya sampaikan pada diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini ya di poin 2 ini. Motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama siswa? Pernah? Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, nanti akan dicontohkan ya, yang namanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita lanjut yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu, ini ada gambar kepalan tangan. Di depan perubahan paradigma kita ya sekarang itu. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Contohnya Pak Bobi sama Pak Hendra. Pak Hendra yaitu A. Pak Bobi B. Saya akan menyampaikan atau inilah. Akan memberikan lap sama Pak Hendra. Pak Hendra lap. Kemudian Pak Hendra kepalakan. Nah, seperti itu ya, kepalakan tangan. Kemudian Pak Bobi mencoba dengan sekuat tenaga.
dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Dari Pak Hendra, Pak Bobi bisa membujuk, mengancam, atau menghardik, merayu juga. Halo Pak Hendra, tolong. Nah, seperti itu ya. Dirayu atau untuk membuka kepalan tangan. Coba, apa yang akan terjadi? Kalau itu kan tergantung diri Pak Hendra ya. Kalau Pak Hendra kekeh membuka, Pak Bobi ngesek ngancam. Tunggu gua ini. Lamun tadi ikut, tunggu gua ini. Ya, atau Pak Hendra enggak? Dirayu kan dan sebagainya. Nah itu ya. Itu kita ibaratkan sebagai siswa ibu, bapak ya. Seperti itu. Jadi kita kepada siswa harus seperti apa? Apakah harus memaksa, membujuk, mengancam? Nah itu yang harus kita pikirkan ya. Nah kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, setelah saya melihat pengertian dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, tadi kita bisa simpulkan bahwasannya kita ke Pak Hendra pengen benda itu diserahkan sama kita. Itu dengan berbagai cara, dibujuk, dipaksa dan sebagainya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai pendidik cuma menuntun saja, ya, menuntun anak ya, agar tumbuh atau hidupnya kekuatan kodratnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, siapa yang memegang kontrol? Yaitu kita sendiri yang akan memegang kontrol. Kumaha Pak Hendra kan? Jadi lamun Pak Hendra hatena bikin langsung dibikin. Nah itu kan, itu tergantung apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Nah ini Bapak Ibu, paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu teori kontrol, ilusi kontrol kita seperti itu kan? Bahwasanya kita sebagai orang dewasa pasti memiliki hak untuk memaksa kepada anak kita. Artinya kebudak. Kadang-kadang masuk dipaksa budak teh. Padahal mah jangan seperti itu. Biarkanlah anak sesuai dengan kodratnya. Nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini jelas-jelas berbeda ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Coba susah tidak seperti itu? Susah ya? Susah. Abi jadi Pak Hendra hayang jeung Abi sarua pandangan, teu bisa gitu, hese. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh berarti Pak Hendra seperti kia orangnya. Kalau kita seperti itu pikirannya,
tidak ada apa? Tidak ada kata-kata kasar. Lamun urang keukeuh, pada kieu aya padana urang bunga kan keulnya kaurna ge. Nah, seperti itu. Ya, inilah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Contohnya saya di sini. Ketika saya membuat kesalahan, kemarin yang dulu itu selalu diungkit-ungkit terus. Nah, itu ya berpikiran paradigmanya stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang saya lakukan dulu itu ada tujuannya, tinggal kita dipahami saja. Insya Allah, kalau semua orang di sini memiliki teori kontrol, insya Allah SMK akan maju bersama SMK Malausma. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk yang lainnya tinggal dibaca saja. Saya haus, mohon izin minta minum dulu. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini terlalu banyak ya. Tapi mungkin Bapak Ibu perlu ini. Penting bagi Bapak Ibu ya. Perlu banget. Ini menurut siapa? Teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser. Nah, ini saha bikin keterangan itu. Menurut teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ke bawahnya ada teori motivasi. Ada untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, tadi untuk soal yang pertama ya, Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman. Kata Bapak Ibu itu boleh, ya, setuju. Kalau menurut Dr. William Glasser itu kita tidak setuju. Kenapa? Karena di sini ada berkaitan dengan dua motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal dan motivasi internal. Coba Bapak Ibu bayangkan, apabila ada hukuman, siswa itu akan disiplin kalau ada hukuman. Bagaimana kalau tidak ada hukuman? Seperti apa nantinya? Nah, diharapkan menurut Dr. William itu siswa itu harus mendapatkan motivasi intrinsik atau internal. Kenapa? Karena kalau punya motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian diturunkan lagi pada keyakinan kelas. Nah, ya, mungkin itu ya Bapak Ibu, kenapa tadi Bapak Ibu setuju, kalau saya tidak setuju. Karena itu ada hukuman, ada penghargaan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau tidak ada penghargaan, bagaimana siswa? Apakah akan sama semangatnya atau akan seperti apa? Nah, jadi kalau menurut Dr. Wilama, motivasi internal dari dalam diri anak, seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini terdapat 5 fungsi kontrol. Ini mungkin nanti untuk penjelasannya akan di slide yang lainnya. Mungkin ini cukup dibaca saja, biar tidak lama ya, Bapak Ibu. Nah, tadi saya bicara dengan disiplin ya, disiplin tentang hukuman. Kalau ada hukuman akan disiplin. Jadi makna disiplin itu Bapak Ibu yaitu, mungkin Bapak Ibu lebih paham ya, disiplin itu apa. Kalau menurut PowerPoint ini belajar, berarti belajar ya, disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Pernah dengar Ibu Socrates dan Plato? Pernah ya?
Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Coba disiplin tiap pagi dipoto sesalaman, eta kan pasti beranggapannya diposting karena grup itu kan ingin mendapatkan apa? Oh, bahwasanya saya patuh terhadap perintah atasan, ya kan? Berarti kita sudah disiplin meskipun dipoto saja, cekrek, udah postingkan, setelah itu masuk ke kelas seperti itu. Sama ya saya juga. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang sering kita rasakan ya, ketika disiplin itu ingin apa? Ingin mendapatkan kepatuhan dari atasan. Selanjutnya, nah, disiplin kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, ini diharapkan oleh disiplin itu tanpa perintah orang lain. Nah, ini diharapkan oleh kita semua, bahwasanya disiplin dalam artiannya kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai. Jujur saya juga masih belum disiplin seperti ini, belum ya. Kalau ada perintah juga kadang-kadang disiplin, kadang-kadang tidak. Jadi saya juga masih belajar untuk disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut nilai universal, menyeluruh, bisa lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nanti ada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini menurut Dian Gosher 198. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu dengan profil belajar Pancasila. Nah, ini untuk kelas 10 ada kan ya P5, penguatan profil belajar Pancasila. Apa itu P5? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu. Untuk materi 1 sudah selesai. Yang kedua, pemberian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini ya untuk penjelasannya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini maksudnya ke motivasi eksternal. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti lamun orang tidak melakukan pasti dapat hukuman. Berarti itu kan dari eksternal ya. Siun. Kemudian yang kedua, imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukan itu? Misalkan saya melakukan
agar dapat diberikan liwat sama Pak Hendra. Oh, semangat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada penghargaan. Terus nanti apa yang akan kalau tidak ada penghargaan? Tidak ada motivasi. Nah, ini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini tujuan disiplin positif. Nah, ini yang Bapak Ibu ya harapkan oleh pemerintah, yaitu tentang motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif bagi siswa-siswi kita. Nah, ini ketika ada kurikulum mereka, apa itu mereka? Pernah Bapak Ibu ya? Tersirat merdeka teh naon atuh? Merdeka teh ngajar. Kan gitu ya? Ah, bebas urang mah geus moal kudu ngajar cukup hiji ngungkul dina kursi, baru dah silakan sari materi. Nah, seperti itu kan maksudnya. Padahal merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu kadang-kadang guru meminta siswa, anak-anak kerjakan, itu kan perintah ya. Tapi kata Pak Ki Hajar Dewantara itu cakap membuat memerintah diri sendiri dengan sendirinya. Ayah buku, ayah buku paketnya, ayah tugas kerjakan dengan sendirinya tanpa diperintah. Nah, ini maksudnya merdeka tersebut. Tidak hanya guru memerintah, tapi siswanya bisa memerintah diri sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian restitusi. Kemarin saya sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Kebetulan anaknya ada di sini ya, Arya sama Helpi dan dia. Nanti saya akan memperlihatkan videonya bagaimana cara penanganan siswa ya. Jadi jangan sampai ketika siswa membuat kesalahan, kamu itu gini. Seperti itu kan? Saya aja seperti itu. Ketika siswa terlambat, maneh terlambat wae, tanpa melihat dulu kenapa terlambat siswanya, ada apa. Nah, itu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksudnya restitusi itu, supaya siswa itu memperbaiki dirinya sendiri tanpa dipaksa oleh kita. Seperti Pak Hendra tadi nyekelan berharga, Pak Bobi dipaksa, tidak bisa gitu kan, dengan hati sendiri kan Pak Hendra membukanya. Nah, seperti itu ya, ini menurut dosen. Kemudian ciri-ciri restitusi ini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kata-kata orang teh lamun yang kesalahan untuk tebus kesalahan dengan cara apa? Dengan cara misalkan terlambat dengan cara push up. Ya. Nah, itu. Coba kita sekarang mah dengan restitusi. Ya, yaitu apa? Dengan belajar dari kesalahan, bukan menghukum ya, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Misalkan guru dengan siswa, diperbaiki hubungannya. Jangan sampai kan ketika guru memarahi siswa itu kan kadang-kadang ke kita apa? Marah, ya kan? Aing keheul kasih Bapak eta engke dipegat, Pak Bobi ke disekat di jalan dijaga. Bukan tadi ke orang nyarekan. Nah, seperti itu ya.
Kemudian tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Kalau dipaksa, buka banyak buka. Nah, seperti itu ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa tindakannya? Apa dasarnya? Kita gali. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah 9 syarat keyakinan kelas. Nah, tadi kata Pak Alan ya, keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih baik kita buat keyakinan kelas daripada membuat peraturan kelas. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tidak memaksakan, itu nantinya akan terjadi pada diri sendiri ya, dari dalam atau intrinsik. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kenapa? Keamanan ya. Nah, kalau peraturan, kalau keyakinan itu cukup dengan keselamatan. Berarti kalau kita keselamatan berarti kita harus memakai helm. Kan tidak boleh banyak, yang cukup harus kata positif, berarti keselamatan, ada kesehatan. Contohnya dilarang merokok, itu kan agak keras ya, dilarang merokok. Untuk keyakinan kesehatan, kan universal ya, kesehatan. Jadi tidak terperinci seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini kan berarti kesehatan. Masker, mencuci tangan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa? Disiplin. Udah gitu aja. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas dengan siswa, yang pertama disiplin, berarti nanti siswa akan datang tepat waktu. Contohnya ketika Dian selalu datang terlambat, Dian apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Disiplin. Nah, seperti itu. Coba sekarang apa yang kamu akan lakukan supaya tidak melanggar keyakinan kelas kita? Nah, saya kan misalkan Dian terlambatnya karena apa? Karena bangun kesiangan, malamnya tidur terlalu malam karena main game. Nah, kita carikan solusinya.
Baik dia, kita carikan solusinya bersama-sama. Dia nanti tidak boleh tidur terlalu malam. Nah, itu solusinya seperti itu. Ya, itu ketika keyakinan kelas. Yang pertama, supaya terjadi budaya positif, ya, kita mulai hal yang terkecil terlebih dahulu. Bapak Ibu, di setiap kelas ada tidak peraturan kelas? Ada ya, peraturan kelas. Kemudian Bapak Ibu ada nggak keyakinan kelas? Belum ya. Nah, kita buat nanti keyakinan kelas. Supaya apa? Ketika bisa melanggar, kita tidak langsung menghukum, tetapi apa? Kita berikan dengan segitiga restitusi, menanyakan dulu, kan? Memvalidasi kesalahan. Nanti ada contohnya. Kemudian terjadilah lingkungan positif sehingga menjadi budaya positif. Mudah-mudahan ini akan tercapai. Nah, ini ya. Coba Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Saling menyayangi, apa semangat, sudah dicirikan Bapak Ibu. Itu tuh ada kebersihan sekolah, ya, ada saling menyayangi, semangat. Nah, itu keyakinan kelas, ya. Kebersihan berarti kesehatan, saling menyayangi berarti apa? Menghargai, ya, saling nah itu ya, itu tentang keyakinan kelas. Nah, apa bedanya? Tadi ada yang Pak Alan bertanya ya, antara peraturan dan keyakinan kelas. Coba ini, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan panjang ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Siswa harus bertanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain. Ketika ada masalah, dia bersama ayah ribut, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas kita. Itu apa? Saling menghargai. Seperti itu ya, cari solusinya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit, itu kan peraturan ya. Peraturan menghormati orang lain, berkomitmen, itu keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan itu simple, tetapi positif, universal. Nah, ini Bapak Ibu tadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Jadi kan kalau ada penghargaan, baru ada kreativitas. Nah, berarti apa? Ya, berarti salah ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini jadi salah gitu kan. Saya bersama ketika sebelum mengetahui ini, sama adanya motivasi hukuman, penghargaan. Kadang-kadang lalu saya ketika siswa terlambat push up, tidak boleh gitu, aduh saya salah berarti ini push up keun berarti kayak 50 saya gitu kan, amat lamun nantang banyak
Ustaz bola 50 maneh Ustaz bola geus teu kuat maneh gitu ya. Jadi salah Bapak Ibu ya. Salah untuk diberikan hukuman itu. Seperti ini. Bahwa ini adalah konsekuensi. Coba Bapak Ibu, mana yang lebih enak? Apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, berarti sekarang mah tidak ada lagi hukumannya, tetapi konsekuensi. Konsekuensi Anda melanggar peraturan itu ini. Bukan hukuman, karena hukuman mah power dihukum penjara karena ada hukuman hukum nyage dihukum karena hukum itu kan inilah apa namanya takut dihukum fisika penjara dihukum. Nah jadi sekarang mah kita gunakan konsekuensinya contohnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, berarti konsekuensi kurang dibersihkan. Nah itu ya. Lamun hukuman, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah itu ya. Hukuman atau konsekuensi ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh. Konsekuensinya adalah anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Jelas-jelas berbeda ya Bapak Ibu. Ketika dihukum, nanti akan membenci kedisiplinan. Kalau embung kan, kalau ngahajakeun. Tetapi kalau konsekuensinya diharapkan si anak menghargai disiplin. Konsep diri yang buruk. Nah, untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Inti nama hukuman dan konsekuensi lebih baik konsekuensi ketika membuat peraturan. Nah ini juga sama ya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, nah ada lagi restitusi. Ya. Jadi mana kita yang dipakai, apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Contohnya hukuman negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Jadi kita sekarang menggunakan restitusi. Nanti ada segitiga restitusi ketika menghadapi anak yang nakal. Nah itu Bapak Ibu untuk tadi konsep peraturan atau hukuman. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Fungsi dasar manusia. Orang yang makan, bertahan hidup. Kesenangan, ulitnya rekreasi. Kebebasan, apa kebebasan? Bebas kemana-mana. Tanpa ada yang larang, ya, arek kulit touring ke mana bebas. Oke, lalu kulit di mana akhirnya? Pahala namanya. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini ada contohnya. Ibu Ani guru kelas 5 SD di Pelita Hati sedang bingung menghadapi ya Ibu Ani ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus ya berarti. Berapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda
kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini, hal itu? Coba. Apakah penguasaan, bertahan hidup, harapan, freedom? Coba. Agus teh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi namanya itu bertahan hidup kan minta makan. Iya, ya kan? Berarti kan bertahan hidup ya. Lamun teu makan, orang maot gitu ya. Bertahan hidup. Jadi pasaha we maksanya. Nah, jadi itu ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Pasti gitu kan? Ketika kita melakukan itu pasti ada kelima itu, apakah bertahan hidup, apakah kesenangan, apakah ya. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah pertanyaannya tentunya cari perhatian. Nah itu berarti kasih sayang. Berarti Agus tidak dapat kasih sayang. Apabila jawaban Agus merasa hebat karena temannya jadi takut, nah, berarti kita ini aing berkuasa, ayo preman. Ini senior ya udah senior orang seperti itu kan. Kemudian apabila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal dengan yang dibawakan ibunya, berarti itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi berbagai macam ya kebutuhan Bapak Ibu. Yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng, berarti naon kesenangan. Nah, jadi kita lihat dulu Bapak Ibu, lihat dulu faktornya apa ya? Faktornya apa gitu kan? Kebutuhannya apa? Apakah kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Sebagai guru pasti akan berbeda cara penanganannya. Jangan langsung dijudge ya. Siapa tahu Agus seperti itu teh tidak bawa bekal kan? Nah, seperti itu. Yang ke posisi kontrol, apa saja yang perlu diperhatikan oleh guru? Nah, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, apakah manajer? Nah, coba Bapak Ibu pilih yang mana? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum atau manajer atau pemantau atau teman? Mungkin Ibu Fitri penghukum. Karena apa? BK. Ya kan? Penghukum katanya. Pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana? Teman? Pemantau? Nah, kalau menurut saya sebaiknya Bapak Ibu itu sebagai manajer. Itu Bapak Ibu. Sebagai manajer. Nah, kalau membuat orang yang bersalah, apa pertanyaannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ketika itu kan membuat orang bersalah, kan? Kemudian penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kan ada salahnya. Kemudian teman, ayo lakukan demi ibu bapak. Itu temannya. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu dipantau.
stiker kan, aya tempelkeun, aya lamun dina guru TK mah pakai emoticonnya, emot semangat ya, bintang 1, bintang 2. Nah itu pemantau, dipantau. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah diharapkan Bapak Ibu sebagai manajer supaya apa? Siswa itu dengan sendirinya memperbaiki sendiri kesalahannya. Kita yang mengarahkan. Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu, nah ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, ini ada pertanyaannya, apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah itu. Jadi ini yang harus kita kita terapkan, yaitu sebagai manajer. Contohnya tadi dia, apa yang kamu yakini? Yakini tentang disiplin, Pak. Nah sekarang bagaimana memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan tidur larut malam. Nah seperti itu. Jadi ke siswa, bukan sama kita. Kudu kieu. Tidak seperti itu, tapi dari siswa untuk memperbaikinya. Yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ialah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid yang untuk jujur pada diri sendiri, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah seperti ini ya. Ada yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada masalah, contohnya dia kemarin, apa yang dia, kamu terlambat udah berapa kali? 5 kali Bu. Kamu terlambat karena saya sering main game malam-malam. Nah seperti itu. Baik dia, mungkin Bapak juga akan seperti dia. Ketika kalau malamnya tidur malam pasti akan terlambat. Nah jadi ini menstabilkan identitas, tidak menyalahkan ya, menstabilkan dulu supaya anaknya percaya diri lagi bahwa apa yang sebenarnya itu tidak langsung salah, ya kan? Kita diperkuat dengan apa? Menstabilkan identitas. Contohnya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga manusia, betul tidak Bapak Ibu? Pasti punya salah. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Nah inilah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Menanyakan alasan, kenapa alasannya? Kenapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan? Nah ini. Jadi ada validasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi dia apa yang kamu dengar? Contohnya disiplin, ya kan? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tentang dari keyakinan kelas, disiplin, menghormati. Kalau dia itu terlambat, kedisiplin masuknya. Nah, kemudian kalau dia tidak disiplin akan menjadi seperti apa? Ditanyakan lagi kepada anak seperti itu. Ya, itulah Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Nah ini menstabilkan identitas. Contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini menstabilkan identitas. Kemudian
validasi kebutuhan. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Misalkan, kamari Helpi di tironku si Agus, si si Epul, si Helpi itu terima, nyarekan kasih Epul, nggak bentak-bentak kan? Untung tadi gaplok bu Helpi. Jadi ini ada validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Apa yang penting bagi kamu, gitu kan? Kembalikan lagi kepada siswa. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kelas A kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu untuk materi dari saya. Sebelum selesai, izinkan saya menampilkan video dulu ya. Video tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, ini. Dan contoh kasus dari Helpi dan seharusnya saya itu lebih humanis ya, lebih kalem, harus itu, jangan tegang siswa gitu. Baik ya, untuk Kelly dan orang bersepakat untuk bisa belajar dari orang tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmadiyah Graha. Terima kasih kepada Bapak Guru. Saya hari ini diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk berdiskusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan berbeda lagi. Saya tidak akan berubah. Terima kasih. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk contoh dari segitiga restitusi. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya dan umumnya buat kita semua yang ada di sini. Salam guru penggerak. Pak, nggak ada pertanyaan, tanya jawab. Oh iya, betul. Ada sekarang. Silakan. Sesi terakhir, sesi tanya jawab. Silakan apabila Bapak Ibu mau bertanya. Saya Pak. Silakan. Siapa dulu, Bu? Siapa dulu? Begitu dulu. Sang Bu Putri, maka. BK ini penting nih buat BK. Ada mic-nya nih. Kami disuruh pertanyaan. Sangat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit bertanya, Pak. Ya. Ini saya mempunyai anak didik saya. Kasusnya yaitu jarang sekolah. Cara menanggapinya seperti apa? Karena anak sudah dipanggil beberapa kali, sudah dinasihati, orang tuanya juga sudah dipanggil, home visit sudah. Nah, tanggapan Bapak atau masukan Bapak seperti apa untuk menindaklanjuti anak tersebut? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu BK, ya Bu Fitri. Jadi pertanyaannya itu yaitu bagaimana sikap guru ketika menghadapi anak yang sudah dengan penyelesaian segitiga restitusi juga masih tidak bisa. Berarti kita kembalikan ke orang tuanya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah melakukan hal yang terbaik buat anak tersebut. Sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak anak sesuai dengan kodratnya. Mungkin kodratnya anak itu menjadi gelandangan nanti di luar. Kalau kita sudah melakukannya seperti yang ada di segitiga restitusi, ya sudah. Berarti seperti tadi kata Pak Hendra, memegang apa yang di tangannya, kecuali diri sendiri dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala anak tersebut. Ya kalau sudah melakukan hal yang di depan ini semuanya, dari yang pertama menstabilkan identitas, ya kan, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, bahwasannya keyakinan tidak disiplin, berarti sudah, apalagi yang itu kita perluan, dipaksa sudah tidak bisa. Kita kembalikan lagi ke kodrat anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan Pak Alan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, pertama kan kita membahas masalah penanganan anak Pak ya. Iya. Kita nggak boleh memaksakan anak. Seperti tadi saya menyuruh anak saya, Dek ngaji, ya kan? Dek sholat. Kata-kata perintah itu adalah suatu paksaan awal ya kan ya.
Nah, bagaimana cara menumbuhkan kemampuan sadar diri anak? Kan di sini tadi disebutkan sama Bapak bahwasanya disiplin yang Bapak maksud itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri untuk berbuat kebaikan, nah itu kebajikan gitu kan Pak ya. Ya. Nah, bagaimana cara saya supaya si anak itu kan ini tumbuh rasa kesadaran diri sendiri tanpa diperintah kita gitu kan ya. Nah, itu ya. Terus Pak. Terima kasih kepada Mas Alan untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya ketika kita menyuruh anak ya tanpa dengan paksaan. Jadi untuk tadi sudah disampaikan juga untuk terdapat dua motivasi ya, pada diri. Yang pertama motivasi eksternal, yaitu tadi ya hukuman atau paksaan. Coba deh kamu sholat. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kita lakukan dengan contoh yang baik. Kita jangan sampai kita nyuruh anak, deh sholat, hari orang tuanya diam saja. Coba orang tuanya sholat, deh ayo sholat bareng. Nah, supaya apa? Nanti ketika si anak itu kita ajak akan ikut, berarti itu sudah dalam ada motivasi internal. Salah saya juga ke anak, dek kamu gini salah. Hari bapaknya kadang-kadang dibalikin, dek sholat, hari bapak azan, begitu kan? Nah, ini kena mah orang heula diajak ayo deh sholat bareng. Seperti contoh ayeuna lamun anak-anak mereka sholat kan, lamun ayo nu dihanap ayo sholat, ayo guruna cici, seharusnya guru juga ikut sholat, ayo sholat bareng. Nah seperti itu motivasi internal ya. Baik, ada lagi tidak pertanyaannya? Pak Atep, ada Pak Atep? Oh sudah ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu di sini bisa membawakan nilai positif buat kita semua untuk kemajuan sekolah kita, yaitu SMKN 1 Malausma. Tadi saya mengucapkan Bismillah dan sekarang saya mengucapkan Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik anak-anak, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah kalau kalian semuanya luar biasa. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membuat sebuah atau suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Sama. Ada yang sama. Ada lagi enggak? Beda. Apa bedanya? Nya sama, ada yang beda. Nah, jadi gini ya. Untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu universal, ya. Itu khusus, ya. Kalau keyakinan kelas itu universal, ya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu positif, ya. Kalau peraturan kelas itu ada kata negatifnya, contohnya dilarang.
dilarang membuang sampah. Kalau keyakinan kelas itu adalah kebersihan. Jadi kita yakin kalau kebersihan itu di dalam hati kita yakin bersih, maka kita akan membuang sampah dengan sendirinya. Tidak harus ada peraturan. Dilarang membuang sampah ke tempatnya. Nah, seperti itu ya. Baik anak-anak, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, jadi menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik di dalam hatinya. Ya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, maka dari itu kita akan buat keyakinan kelas. Jadi ketika kita semua sudah membuat keyakinan kelas, apabila kita melanggar, nah nanti ada konsekuensinya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau hukuman itu terlalu negatif ya. Kalau konsekuensi, nah itu agak positif seperti itu. Ya, oke. Coba sebutkan. Nanti akan kita contoh, contoh sebutkan keyakinan kelas itu apa? Contohnya apa? Disiplin. Berarti kalau di peraturan harus datang tepat waktu atau jam 7.00. Nah, itu kan tekanan ya. Kalau kita yakin disiplin, udah disiplin, berarti otomatis kita akan akan tepat waktu. Apalagi bertanggung jawab. Nah, apalagi menjaga kebersihan. Ada kata kebersihan. Nah, baik. Apa perbedaannya? Ini pembentukan keyakinan kelas. Ya, kita harus tahu dulu ya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya kan? Kemudian keyakinan kelas berupaya pernyataan yang universal. Itu kan tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah itu ya. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting buat kita ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nah, sebelumnya supaya kalian lebih memahami ya. Contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Ini contohnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Nah, untuk menjaga keselamatan. Nah, seperti itu. Kalau di yang namanya keyakinan, berarti kalau kita sudah menjaga keselamatan, pasti kita akan memakai helm ya. Jadi tidak harus tidak harus khusus kan, tapi universal. Nah, ini contohnya ya seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu peraturan. Untuk keyakinan itu apa? Tentang kesehatan. Kalau kita pengen sehat, pastinya kita akan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu ya.
Yang ketiga, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti disiplin. Nah, oke, anak-anak, sekarang kita akan membuat suatu keyakinan kelas kita, ya, yaitu kelas 12 TKJ 3. Nah, nanti kalian tinggal mengisikan di link Padlet. Sekarang Bapak akan membagikan link Padletnya, ya. Silakan kalian lihat di WhatsApp kelas. Nah, sudah dikirimkan. Sekarang kalian tinggal memasukkan, ya, keyakinan kelas kalian masing-masing. Contohnya nih di depan, Bapak membuat keyakinan itu saling menghargai. Kalau kalian bebas. Nanti kalau ada yang sama, Bapak akan disortir lagi. Seperti itu. Paham? Kalau sudah paham, silakan linknya buka, kemudian kalian mengetikkan keyakinan kelas kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak karena sekarang sudah mengisi, ya, keyakinan kelas kalian. Nah, ini di depan hasilnya, ya. Husni ada mandiri, ya. Kemudian Arya kebijakan. Kemudian ada Wildan perbanyak relasi, ya. Muhammad Ihsan bebas asal sopan. Tiono Rahman menjaga kesehatan. Renaldi mandiri, jujur, bersikap baik dan ramah, bertanggung jawab, saling tolong menolong, adab kepada guru, saling support, disiplin, saling menghargai, saling membantu, kemudian menjaga kebersihan, saling menghargai, ya, seperti itu. Nah, nanti akan Bapak disortir, ya. Jadi mungkin ada 10 kata, ya. Misalkan ada menjaga kesehatan, ya, kemudian saling menghargai, kemudian ada bertanggung jawab, mandiri, jujur, ada kan. Kemudian tadi menjaga disiplin. Nah, itu, ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah untuk keyakinan kelas kita sudah selesai dibuat. Nanti ketika ada permasalahan, ya, contohnya Agin terlambat terus. Nah, berarti Agin sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, kenapa? Karena Agin melanggar disiplin. Oke, anak, tadi sudah kita buat keyakinan kelas kita. Yang pertama itu apa yang harus kita yakini di kelas? Yang pertama, kita harus mandiri. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, bertanggung jawab. Kemudian yang keenam, jujur. Yang ketujuh, bersikap baik dan ramah. Nah, itulah keyakinan kelas kita yang harus kita yakini. Nah, supaya kalian lebih yakin, nah, sekarang kalian akan menandatangani hasil
dari keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada permasalahan, nah kalian akan dapat konsekuensinya. Sekarang silakan dari depan dulu untuk menantangan. Nah, Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Rizkiani dari kelas 12 TKJ 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari kelas 12 TKJ 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari 12 TKJ 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Ginanjar dari kelas 12 TKJ 3. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat semangat dan menyenangkan. Senang sekali karena seru. Sangat senang sekali. Senang sekali. Apakah menurutmu membuat keyakinan kelas penting dilakukan? Sangatlah penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Menurutmu, mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena dapat menghargai orang lain. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Agar kita lebih jujur. Dapat membuat kita disiplin. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 12 TKJ 3, saya lakukan pada tanggal 24 Oktober tahun 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMKN 1 Malausma. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Demikianlah tayangan videonya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.